Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dari kelas 10 kegiatan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ pada sistem pencernaan dan proses pencernaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, di sini ada rongga mulut. Dan yang kedua, di sini ada faring. Lalu di sini ada kerongkongan atau esofagus. Lalu di sini ada lambung. Di sini ada usus halus. Dan di sini ada usus besar. Di sini ada rektum dan anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama-tama dari rongga mulut. Di rongga mulut ini ada dua proses pencernaan. Yang pertama ada proses kimiawi dan proses mekanik. Proses pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan dan lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Jumlah gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah atau disebut juga dengan gigi susu. Dan gigi pada orang dewasa berjumlah 36 buah dan disebut juga gigi tetap atau gigi permanen. Asal kalian tahu, gigi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk mencabik atau merobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham depan yang berfungsi untuk mengeris dan melembutkan makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham yang berfungsi untuk melembutkan makanan. Di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Fungsi lainnya yaitu untuk menggerakkan makanan dan untuk membantu mengunyah dan menelan makanan. Di rongga mulut juga terdapat kelenjar saliva. Ada 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama kelenjar parotis, yang kedua kelenjar submaksilar, dan yang terakhir ada kelenjar sublingual. Faring yang digunakan dalam proses pencernaan adalah faring, laryngofaring, dan orofaring. Lalu di sini ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki panjang 25 cm dan memiliki diameter 2 cm. Fungsi kerongkongan untuk menyambungkan faring ke lambung. Di kerongkongan ini terjadi garis peristaltik yang membantu untuk mendorong makanan ke lambung. Langsung kita lanjut ke lambung. Di lambung ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama kardiak, yang kedua fundus, dan yang ketiga pilorus. Fungsi lambung ini untuk sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang akan diolah menggunakan proses kimiawi. Enzim yang membantu untuk melakukan proses pencernaan yang ada di lambung secara kimiawi ini adalah enzim lipase, HCl, pepsin, dan renin. Lalu selanjutnya ada di sini yang namanya usus halus. Usus halus juga terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama ada duodenum, kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Lanjut kita ke usus besar yang terakhir. Usus besar juga terbagi menjadi 3, yaitu usus besar menaik, usus besar mendatar, dan usus besar menurun. Lalu di usus besar itu ada juga yang namanya rektum. Rektum memiliki panjang 20 cm. Lalu yang terakhir ada anus. Yang kedua saya akan menceritakan tentang proses pencernaan makanan. Makanan yang masuk dari rongga mulut akan terjadi 2 proses pencernaan, yaitu proses kimiawi dan mekanik. Proses tersebut dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Setelah dibantu oleh ketiga tersebut, makanan tersebut akan berubah menjadi bolus.
Setelah menjadi bolos, makanan akan terus berjalan ke faring dan ke kerongkongan. Dan di kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik. Lalu makanan tersebut akan masuk ke lambung, dan di lambung akan terjadi dua proses pencernaan lagi, yaitu mekanik dan kimiawi. Lalu dari lambung, makanan tersebut akan masuk ke usus halus. Di usus halus ada 3 bagian yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Dan di ileum ini ada penyerapan nutrisi pada makanan. Lalu selanjutnya ada di usus besar. Dan di usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri yang ada di usus besar ini, termasuk bakteri E. coli. Dan bakteri tersebut akan berusaha untuk membusukkan makanan dan akan merubah menjadi nutrisi yang tidak terpakai. Dan nutrisi-nutrisi yang tidak terpakai tersebut akan terus berjalan menuju rektum. Di rektum ini ada top lurik yang akan terbuka dan membuat kita ingin membuang air besar. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.